wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pelajaran di kelas 4, yaitu tema 4, subtema 2 mengenai kegiatan ekonomi. Kira-kira ada yang sudah mengetahui tentang kegiatan ekonomi atau belum? Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa. Ikuti Ibu ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, gabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. Jari kananku, 5 jari kiriku, gabung jadi 10, jadilah berdoa, tundukkan kepala. Berdoa selesai. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai kegiatan ekonomi yang ada di kelas 4 pada tema 4, subtema 2 pada pembelajaran IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Yang akan kita bahas pada kegiatan ekonomi kali ini yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga pelakunya, dan yang keempat ada tips dari Ibu, yaitu cara cepat untuk menghafalkan kegiatan ekonomi melalui sebuah lagu. Tanpa berlama-lama, ayo kita belajar kegiatan ekonomi. Oke, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu kegiatan ekonomi? Disajikan gambar. Kira-kira kalian bisa menyebutkan apa sih kegiatan ekonomi itu? Benar, kegiatan ekonomi itu bisa dibilang ada di pasar. Betul, yang ada di pasar. Terus apalagi? Jual beli, betul juga. Oke, pengertian dari kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya. Contohnya, misalnya ketika manusia itu mau makan, apa yang diperlukannya? Yang pertama adalah harus membeli bahan makan. Bahan makanan ini diperoleh dari mana? Dari pasar. Dari pasar ini berarti manusia itu membeli terus menggunakan. Nah, itu juga termasuk dikatakan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian ada jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Produksi itu artinya adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa, dan pelakunya ini disebut dengan produsen. Bisa diingat? Nanti ada tipsnya di belakang untuk mengingat semuanya. Bukan hanya sekedar barang, namun jasa juga digunakan dalam kegiatan produksi. Oke, sudah paham kira-kira? Sepertinya masih bingung. Oke, untuk lebih memahami, Ibu akan tunjukkan contoh-contohnya. Contoh-contohnya yaitu pertama, disitu lihat ada petani garam di laut. Nah, mereka itu menghasilkan garam. Nah, ini dimaksud dengan produksi, menghasilkan suatu produk barang. Bisa juga yang gambar kedua. Gambar kedua itu adalah gambar sedang menjahit pakaian menggunakan mesin jahit di pabrik. Nah, ini
ini juga menghasilkan suatu barang. Apalah barangnya itu? Misalnya sebuah pakaian yang kita gunakan, celana yang kita gunakan, kerudung yang kita gunakan, itu merupakan produk yang dihasilkan oleh seorang penjahit. Kemudian ada juga di contoh gambar ketiga, itu ada gambar guru. Kenapa guru dikatakan sebagai produksi? Ada yang tahu jawabannya? Karena guru menghasilkan suatu jasa. Jasa ini berupa tenaga untuk mengajar kalian, mendidik kalian. Nanti juga akan menciptakan suatu produk. Produknya ini apa? Kalian menjadi pintar. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang. Nah, yang tadi misalnya petani garam membawa garamnya itu misalnya ke pasar. Di pasar ini nanti akan diperjualbelikan. Nah, itu disebut dengan distribusi. Contoh lainnya misalnya yang tadi petani. Petani misalnya dia menanam jagung. Jagung itu kemudian dia jual ke pasar. Di pasar nanti akan dijual lagi kepada konsumen. Nah, itu dinamakan juga dengan distribusi. Pelaku distribusi dinamakan dengan distributor. Untuk contoh kegiatannya akan Ibu tampilkan sebagai berikut. Nah, di situ yang pertama ada gambar sebuah mobil yang membawa barang-barang berupa hasil dari pertanian. Nah, ini dinamakan dengan produksi. Produksinya apa? Misalnya produksi jagung. Produksi jagung dijual untuk ke pasar. Gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang memperjualbelikan dagangannya berupa sayur-sayuran kepada orang lain. Oke. Kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, ini nih, konsumsi itu adalah yang sering kita lakukan. Kegiatan konsumsi berarti adalah kegiatan menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu dinamakan dengan konsumen. Untuk contohnya Ibu akan tampilkan sebagai berikut. Nah, contoh yang pertama ada gambar seorang ibu dan anak yang sedang belanja pakaian, kemudian pakaian itu digunakan. Itu juga termasuk konsumsi. Namun ketika belanjanya terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan namanya perilaku konsumtif. Itu juga tidak baik ya. Konsumtif itu terlalu berlebihan dalam berbelanja yang mengakibatkan pemborosan. Di gambar kedua ada gambar keluarga yang sedang makan bersama. Nah, dari gambar makan bersama ini bisa disebut dengan kegiatan konsumsi. Kenapa? Karena sedang memakai barang yang sudah dibeli dari pasar, misalnya bahan-bahan dari pasar diolah, dimasak oleh ibu, kemudian dimakan oleh seluruh anggota keluarga, itu dinamakan dengan konsumsi. Nah, tadi Ibu sudah bilang di awal bahwa ada sebuah lagu untuk cepat kita bisa menghafal kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi, judulnya adalah kegiatan ekonomi dengan nada naik becak. Sudah siap untuk mendengarkan? Oke. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi. 2-nya distribusi. Dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Nah, kalau konsumsi artinya menghabiskan atau memakai barang dan jasa.
Produksi pelakunya disebut produsen, distribusi pelakunya, hey itu distributor. Nah kalau konsumsi tentu saja disebut dia, hey dia konsumen. Nah setelah kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan nih. Kira-kira sudah dipahami atau belum? Quiz time. Waktunya quiz time. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa itu disebut apa ya? Yang kedua, kegiatan penyaluran barang itu disebut apa? Dan pertanyaan yang ketiga, pelaku konsumsi dinamakan dengan siapa ya tadi ya? Dan pertanyaan yang terakhir, pelaku produksi dinamakan dengan. Oke, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga mudah dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu proses pembelajaran di kelas. Oke, salam sukses, semoga berhasil dan sehat selalu. Sekian dari Ibu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.